Selamat siang Pak Simpson, apakah Bapak memiliki waktu luang? Selamat siang juga, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf nih ya Pak ya, mengganggu waktu Bapak sebentar. Begini Pak, saya agak sedikit mau curhat sih Pak, tentang keadaan perasaan saya saat ini Pak. Oh ya, ya. Jadi masalahnya seperti apa, Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Saya minta solusi dari Bapak lah nih Pak, tentang masalah saya. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Eh, Saya kan kemarin ini Pak, ada pengawas yang mengobservasi saya. Jadi pada saat melakukan observasi, si pengawas itu menegur saya Pak. Hmm, Menegur Ibu yang bagaimana, Bu? Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalah saya yang saya hadapi ini tidak serius. Kalau menurut saya nih ya Pak ya, Ya. eh, pengawas ini mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Hmm, Pengawas mengkritik tentang proses mengajar Ibu ya. Iya Pak, beliau keberatan ketika melihat saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks Pak. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sudah menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Biasanya saya menggunakan buku referensi dari perpustakaan. Yang tapi saya tetap mengacu nih Pak pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan hal seperti itu, sepertinya beliau tersinggung Pak dengan perkataan saya gitu Pak. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar, Bu? Selama saya mengajar, selain menggunakan buku referensi buku tadi ya Pak ya, saya mengajak siswa itu untuk menonton video yang saya tayangkan ini Pak, video yang menyenangkan dan terkait dengan pembelajaran saya Pak, video pembelajaran yang interaktif. Dan Oh, mereka sangat senang tuh Pak, hmm, melihat apa cara saya menyampaikan pembelajaran Pak. yo, ya, ya. Kalau boleh tahu apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya sih menggunakan video itu sudah sangat mempermudah siswa untuk menyerap ilmu yang saya sampaikan. Terus juga siswa termotivasi. Dan Oh, yang jelas Pak kan tetap mengacu nih Pak pada kurikulum yang kita yang kita terapkan Pak di sekolah. ya, ya, ya. Ya, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ya Pak? Seharusnya saya berpikir ke arah situ. Selama ini memang sih ada beberapa siswa yang hasil dari pelajaran saya itu kurang maksimal, Pak. Memang tidak memuaskan, Pak. Memang masih ada beberapa siswa. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya, Pak. Kedepannya saya akan mencoba ya, Pak ya. Ya. Jujur, perasaan saya terus terang ya, Pak. Beberapa hari ini memang kurang nyaman, apalagi ketika saya sampai di sekolah. Saya menjadi resah dan perasaan ini terbawa saya sampai ke rumah nih, Pak. Hmm. Kepikiran terus. Uh, Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? ya sebetulnya yang membuat saya resah, yang membuat saya tidak nyaman itu karena
Saya takut nih Pak, saya khawatir kalau Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut masalah ini akan menjadi masalah saya di kemudian hari, Pak. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Kira-kira ya Pak, saya dipanggil enggak ya oleh kepala sekolah nanti? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi kemudian mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti kalau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, saya jadi deg-degan nih Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya sih, saya akan menemui kepala sekolah Pak. Semoga juga kepala sekolah memberikan saya solusi dalam pembelajaran saya Pak. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Sepertinya, dan saya juga sebenarnya harus menemui pengawas. Saya akan meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan, dan kedepannya saya akan menggunakan buku teks, dan juga saya akan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik selanjutnya, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan menggunakan buku teks, Pak, untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan itu, karena kan sudah beberapa siswa nih, Pak, yang merasa nyaman dengan pembelajaran saya, jadi yang itu tetap saya laksanakan juga, Pak. Ya, ya. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena udah bisa berbagi dengan Bapak. Terus semoga langkah yang saya ambil nanti dapat menyelesaikan masalah ini, Pak. Ya, Saya udah agak nggak khawatir sih. syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian saya mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tadi, Pak. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sih sebenarnya masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, dengan kawan-kawan kita semua, Pak. Ya, guru mata pelajaran. Jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Iya, ya, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan. Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa kita, Pak. Amin, amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji nih dengan siswa. Saya mohon pamit dulu ya Pak, karena siswa-siswa mau mengumpulkan PR nih Pak. Iya Bu, silakan. Terima kasih Pak, salam sehat. Sama-sama, terima kasih kembali Bu. Oke, saya action dulu ya. 1, 2, action. Oke, silakan Pak Simpson. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Nak, apa kabar? Kabar baik Bu. Hari ini kita mengobrol sebentar ya, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama nih. Kamu tidak apa-apa? Iya Bu, tidak apa-apa. Sekarang Ibu mau bertanya nih ya. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu kok terlihat murung dan kurang semangat.
Ada apa nih? Saya memang perlu seorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah bersedia membantu. Jadi, apa nih masalah yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung, Bu, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Nah, sini coba ceritakan sama Ibu nih, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran. Kenapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan masa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas. Hah? Menyindir guru bahasa Inggris? Coba-coba ceritakan lebih dalam lagi. Perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas Ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya, Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Oh, lalu bagaimana menurutmu? Benar apa yang dikatakan Ibu itu kalau les bahasa Inggris itu sangat Iya. penting. Terus, kenapa kamu tidak mengikuti les itu? Tidak bisa Bu, masalahnya saya selalu mendapatkan nilai jelek. Mungkin itu Ibu itu tidak suka sama saya. Jadi, menurut kamu nih ya, pembicaraan kita ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu sekarang? Kebetulan les diadakan sore hari, sedangkan waktu sore saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. Jadi gini, Ibu bertanya nih, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Keduanya penting Bu, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwal yang berbenturan itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru bahasa Inggris, mencoba membicarakan hal itu dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa saya dapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu, soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis. Ya, Ibu tanya lagi nih, kalau kamu belajar secara daring tanpa mengganggu, apakah bisa tidak mengganggu jadwal latihan bulu tangkismu? Bisa Bu, saya bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Nah, itu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Iya Bu, saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Ya, bagus sekali. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin bertanggung jawab dengan apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit ya, antara dua, antara les bahasa Inggris dengan bulu tangkis. Jadi, tetapi kamu juga harus mampu membagi waktumu dengan baik agar semuanya bisa kamu jalani. Nah, maka guru bahasa Inggris tadi yang kamu katakan menyindir, kata kamu kan, akan bisa memahami nih dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal untukmu hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut.
Iya Bu, terima kasih atas bimbingannya Bu. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Iya nak, kamu memang anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi juga. Sama-sama. Ya Bu.